Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang I hide behind material thing. Ada seseorang di sini yang menyembunyikan tentang materinya, tentang masalah, tentang keadaan keuangannya, materinya, yang semacam itu ya. Oke, kita lihat dari apanya dulu nih. Ciri-ciri orangnya atau orang ini seperti apa sih? Dia adalah orang yang selalu lari dari hubungan kalian ya. Dia ini memang sebenarnya masih takut untuk menjalin suatu hubungan yang lebih intim, lebih intens. Jadi kalau misalkan dia ngerasa bahwa kamu semakin lama semakin dekat sama dia atau semakin intim sama dia gitu ya, dia akan pasti lari. Dia pasti akan menghindar. Dia pasti akan ngilang. Kenapa? Karena sebenarnya di sini dia itu belum siap untuk berkomitmen. Sehingga hubungan kamu dengan dia ini selalu terjadi dengan singkat, selalu singkat. Karena ya itu setiap kali dia merasa semakin dekat dengan kamu, semakin intim dengan kamu, dia merasa kayak harus melepaskan diri dari itu, harus lari dari situasi atau suasana itu, gitu. Dia harus kabur. Kenapa? Ya itu tadi, ada ketidaksiapan dari dia untuk lebih intim, untuk lebih dekat ya, karena dia berpikir bahwa kalau semakin dia intim, semakin lebih dekat terhadap kamu, maka pastikan kamu punya pengharapan dia akan memberikan atau kamu akan meminta komitmen kan dengan dia. Sedangkan di sini dia itu masih ada masalah nampaknya dengan keuangan atau materi. Sehingga aku melihat di sini dia selalu mencoba menyabotase hubungan kalian, harus selalu cutting selalu cutting out ya, selalu memotong hubungan kalian. Kalian selalu berpisah. Ya, setiap kali hubungan semakin intim, semakin dekat tuh dia pasti akan cut off hubungan ini. Dia pasti menyabotase hubungan ini. Pasti kalian berpisah seperti itu. Dan kemudian silent treatment. Kalian diem-dieman abis itu ya. Jadi setelah dia menghindar, kemudian dia akhirnya cut off ya, kemudian dia udah, kamu dengan dia sama-sama saling diem-dieman. Aku lihat memang hubungannya twin flame. Jadi hubungan twin flame itu biasanya sakit banget. Walaupun kalian saling mencintai, tapi hubungan yang penuh dengan rasa sakit. Dan walaupun kalian saling mencintai, tapi memang situasinya pasti membuat kalian harus mau nggak mau berpisah. Itu ya, jadi twin flame itu kan mencari hubungan yang harus imbang ya, atau bisa dibilang kayak hubungan yang seimbang. Jadi untuk mencapai suatu keseimbangan dalam hubungan atau hubungan bisa balance ya, kalian diuji dulu dengan banyak hal, dengan ketidakseimbangan atau perbedaan kalian atau ketidaksetaraan di antara kalian berdua ya. Misalkan kalau ini dia masalah materi, mungkin kamu materinya lebih baik daripada dia, sehingga dia insecure. Akhirnya ya udah, walaupun saling mencintai, tapi kayak ya harus berpisah dulu untuk bisa merasa setara itu. Ya kali ucuk-ucuk dengan keadaan dia yang kurang dari kamu, tapi dia berani-beraninya misalkan memaksakan kehendak dia untuk segera melamar kamu, kan gitu enggak? Ya, aku lihat di sini. Jadi banyak hal yang kalian ini berbeda. Tapi dari perbedaan itu kalian nantinya mampu nggak gitu ya untuk mencapai suatu hubungan yang twin flame ini gitu, hubungan yang balance ini, hubungan yang seimbang ini gitu. Memang sakit banget ya, hubungan biasanya putus nyambung atau on off atau hilang-hilangan, silent treatment,
kadang nggak ngasih kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Ya, tapi nanti ucuk-ucuk datang lagi. Nanti udah datang pergi lagi, kayak gitu terus. Jadi memang hubungan yang sangat menyakitkan, karena di sini hubungan antara kamu dengan dia ini dalam proses mencapai suatu keseimbangan agar kalian bisa saling melengkapi. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, yang lebih itu, yang punya kelebihan harus bisa menutupi yang punya kekurangan. Gitu. Atau bagaimana caranya orang yang merasa punya kekurangan itu bisa menutupi kekurangannya sehingga bisa menyeimbangkan pasangannya yang punya kelebihan gitu loh, dalam segi bidang apapun kayak gitu ya. Jadi bisa saling melengkapi. Jadi kalau aku lihat di sini memang masih ada perbedaan di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk memiliki pola pikir yang positif untuk mewujudkan keberlimpahan yang saat ini dia targetkan. Jadi kalau aku lihat dia ini nampaknya keadaan keuangannya mungkin belum stabil, atau mungkin dia memang lagi berjuang ya untuk mencapai suatu kestabilan dari materi. Sehingga saat ini tuh dia lagi berjuang banget untuk merubah pola pikir dia menjadi pola pikir yang positif untuk bisa mewujudkan keberkahan, keberlimpahan yang bisa dia ambil gitu. Dan aku lihat juga saat ini dia sedang mencoba untuk bersyukur dengan apa yang dia punya, apa yang bisa dia dapatkan, seperti itu. Kemudian aku lihat juga ada healing heart ya. Aku lihat kayak saat ini dia sedang menyembuhkan hati dia, menyembuhkan diri dia dari hubungan yang pernah dia jalani. Aku lihat kayak ada hubungan yang toksik di sini, entah dia bersama kamu atau dia bersama yang lainnya. Intinya dia pernah menjalin suatu hubungan yang toksik dan dia patah hati, dia sakit hati banget dengan hubungan yang toksik itu. Kemudian saat ini dia sedang menyembuhkan perasaan dia yang dari hubungan yang toksik itu. Aku lihat ada patah hati banget. Terus juga ada codependency ternyata di sini ya. Ada kecanduan dari seseorang atau addiction ya. Ada addiction dari seseorang, mungkin selama ini dia terlalu candu terhadap suatu hubungan. Dan hubungan itu ternyata hubungan yang penuh dengan melecehkan. Atau bisa jadi hanya ingin mendapatkan sesuatu atau memanfaatkan. Ya, hubungan yang memanfaatkan. Mungkin dia dimanfaatkan oleh pasangan dia yang dulu-dulu atau yang lainnya kayak gitu ya. Tapi bisa juga ini ternyata energi dia dengan kamu ya. Jadi dulu hubungan kalian itu hubungan yang melecehkan. Mungkin dia pernah bertanya tentang sesuatu hal yang intim terhadap kamu, padahal kalian belum menikah, padahal kalian baru kenal, seperti itu. Atau dia ingin mendapatkan sesuatu dari kamu ya. Mungkin dia orangnya otaknya bulat. Tahu otak bulatnya sih? Otak bulat itu sange ya, yang seperti itu. Nah, jadi dia ingin daerah-daerah intim, misalkan dia ingin mendapatkan itu dari kamu, seperti itu ya. Atau hal lainnya, bisa jadi hal lainnya. Jadi kalian situasikan aja ya. Kemudian ada snake, ada snake di sini. Jadi ada persaingan. Jadi kemungkinan ketika kamu bersama dia juga ternyata ada yang lain. Ya, jadi dia ketika menjalin hubungan dengan kamu, dia juga ternyata menjalin hubungan dengan yang lain. Sehingga ada persaingan di sini antara kamu dengan si A, yang lainnya itu untuk merebutkan dia. Seperti itu. Sehingga di sini bisa jadi sampai-sampai ada permusuhan antar wanita atau antar pria. Tergantung ya dia siapa. Kalau dia laki-laki berarti kamu perempuan. Kalau dia perempuan berarti kamu yang laki-laki. Disituasikan aja. Jadi ada persaingan, bahkan sampai-sampai ada permusuhan nih di antara kalian yang menjadi pasangan dia itu. Ya, oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi cerita selengkapnya seperti apa. Ya, kalau aku lihat sampai ada yang dendam. Kesel banget aku ngeliat dia foto sama si A gitu ya. Aku inget banget orangnya, aku cari, aku stalkingin dia ini siapa, apa kehebatannya. Wah, ya aku lihat di sini ada yang sampai seperti itu dulu ya. Five of Pentacles.
Oke, Five of Swords reverse. Aku melihat di sini kamu berdealing atau orang ini berdealing dengan kamu itu nampaknya sudah mengakhiri hubungan ya dengan kamu. Karena ada perselisihan atau ada masalah di antara kalian, terus itu juga ada masalah komunikasi juga, ada masalah atau perselisihan dari masa lalu yang belum selesai ternyata. Dan aku melihat di sini kayak dia kayak ingin untuk bernegosiasi kembali dengan kamu untuk mengkomunikasikan kembali masalah tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu yang belum selesai gitu. Terus itu juga aku melihat di sini tapi kayak kamu kayak apa ya, ada kebiasaan lama yang kemungkinan ini akan menyabotase hubungan kalian sehingga terjadi gangguan total lagi di hubungan kalian nantinya gitu. Jadi udah sempat ada komunikasi, kemudian ya udah sempat ngomongin tentang masalah yang terjadi, tapi karena ada seseorang di sini, entah ini dia atau kamu, yang masih ternyata memiliki kebiasaan yang sama seperti dahulu, itu akhirnya hubungan kalian terganggu lagi gitu ya, sulit lagi gitu. Bahkan komunikasi juga mungkin akan menyerah, akan terputus lagi gitu ya. Oke, aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang nggak setia dan nggak jujur. Eight of Pentacles. Aku lihat saat ini dia kayak lagi sibuk dengan pekerjaannya dan ada pekerjaan yang lagi digadang-gadangkan, bukan digadang-gadangkan juga, siapa sih? Kayak diburu-buru harus segera selesai. Ada proyek atau pekerjaan dia yang harus segera selesai, mungkin sudah mendekati deadline atau memang ada pekerjaan yang cukup besar sehingga dituntut untuk segera selesai. Nampaknya dia ini saat ini tuh dia kayak lagi mendapat reputasi buruk gitu di mata orang-orang sekitar dia, ya entah bos dia, teman-teman dia, keluarga dia gitu. Dia lagi kayak dapat reputasi buruk gitu ya, kayak tercap punya reputasi buruk gitu. Saat ini tuh dipandang rendah, dipandang kayak iuh gitu loh sama orang-orang di sekeliling dia. Ya aku lihat di sini. Dan dia aku lihat saat ini memang lagi kurang termotivasi ya, kayak lagi apa ya, dibilang males tapi kayak ya mau nggak mau harus kerja kayak gitu loh, tetap tapi kayak kurang termotivasi aja gitu, kayak hidup dia kayak biasa-biasa aja, flat gitu ya. Bahkan kayak males-malesan juga, dan keterampilan dia lagi kayak rendah gitu, atau ide-ide itu kayak mentok gitu loh ya, nggak punya kreativitas. Dia ngerasa kayak pekerjaan dia itu buntu gitu, kayak apa ya, kalau misalkan contohnya gini deh, kalau misalkan dia di bidang marketing gitu ya, kayak kan kalau marketing itu kan penjualan ya, nah kayak konsumen itu lagi gak ada gitu loh yang mau beli produk dia, nah kayak gitu, jadi kayak pekerjaan dia mentok gitu. Atau bisa jadi mungkin kalau misalkan dia orang kantoran gitu ya, kerja di kantor, mungkin ya dia ngerasa kayak kenapa pekerjaan dia hanya stuck di sini, kenapa dia nggak dalam bidang pekerjaan dia itu nggak meningkat ya, nggak naik jabatan, nggak mendapatkan tanggung jawab di proyek sesuatu gitu loh, stuck gitu loh ya, aku lihat di sini. Oke, kemudian aku melihat di sini juga untuk masalah percintaan, aku melihat kayaknya selama ini dia tidak terlalu melakukan upaya yang sadar untuk mempertahankan hubungan antara kamu dengan dia ya. Ya, aku lihat di sini. Dan juga aku lihat ternyata dia ini selama bersama kamu banyak penundaan-penundaan atas sesuatu. Kayak dia misalkan pengen ketemu sama kamu tapi dia tunda. Mau menghubungi kamu tapi ditunda. Mungkin lebih ke komunikasi ya. Karena di sini kan aku lihat komunikasi kalian kurang. Mungkin komunikasi kayak pengen menghubungi kamu atau ngobrol sama kamu gitu, kayak ditunda, nantilah gitu kalau aku lihat dia. Dan aku lihat juga ternyata selama ini dia tuh kurang mengabdikan diri dia untuk membuat hubungan ini berhasil ya, sehingga hubungan kalian terasa menyakitkan. Dan aku lihat kayak kamu menjalani hubungan dengan dia selama ini tuh kayak penuh dengan penderitaan seperti itu loh.
Apalagi di sini dia orang yang cenderung gila kerja, sehingga mengakibatkan hubungan kalian itu penuh dengan penderitaan. Kayak sering banget diabaikan, sering banget nggak diperdulikan seperti itu. Ya, terus juga aku lihat di sini saking dia gila kerjanya sampai-sampai dia ini udah kelelahan sama bekerja, akhirnya dia punya sikap yang apatis dan ya mau ngapa-ngapain itu kayak tertunda semua gitu, kayak nggak ada yang mau dia lakuin karena udah apatis, udah capek gitu, udah nggak tahu mau kayak tenaganya itu sudah habis, kayak nggak tahu mau ngapain gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada ada kurang keyakinan dari dia, atau dia kayak kurang yakin pada kemampuan dia untuk bisa membuat hubungan ini berkembang kayak gitu. Tapi aku melihat juga di sini enggak, si dia ini kayak sekarang itu kayak ada juga rasa kurang yakin pada kemampuan dia untuk bertemu dengan orang baru gitu. Ya, kalau misalkan saat ini dia masih lajang, ya, dia masih single saat ini, habis putus dari kamu, habis berpisah dari kamu, dia ternyata masih single, berarti kayak dia masih ada rasa kurang percaya diri untuk bisa bertemu dengan orang baru. Dia ngerasa kayak nggak pantas gitu loh, ngerasa kayak insecure, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia masih lajang ya, kalau dia masih lajang. Terus itu juga aku melihat kayak ini bisa jadi juga energi kamu sih, energi kamu. Kayak kamu mungkin dampak kali ya, dampak dari kamu menjalani hubungan yang seperti itu, yang toksik seperti itu, sehingga ketika sekarang kamu sudah berakhir dengan dia, kayak kamu itu kayak malas gitu loh untuk membuka hati dengan orang baru. Oke, sorry. Jadi bisa jadi juga kamu kena dampaknya karena kamu menjalani hubungan yang toksik kemarin, sehingga sekarang kayak ketika berpisah dari dia kayak males gitu untuk membuka hati dengan orang baru, bahkan sampai-sampai kamu kayak males gitu mau berkenalan atau bertemu dengan orang-orang baru ya, mau cari pasangan baru tuh kayak males gitu. Aku lihat di sini. Jadi kena dampaknya juga aku lihat di sini dari ke kamunya. Kalau misalkan kamu merasakan itu gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak ngerasa, nggak kok, aku sudah ada yang lain, aku sudah senang bertemu dengan orang baru, berarti ini energi dia gitu. Oh, aku lihat juga secara emosional dia lagi nggak stabil ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk gimana caranya jangan emosian gitu. Ya, dia sedang mencoba untuk menstabilkan emosi dia ya, mengenali diri dia. Terus itu juga aku melihat ternyata memang hubungan kamu dengan dia ini sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran dari diri dia ya, tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi kemungkinan sebenarnya selama ini dia itu sadar bahwa dia tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, tapi dia mendenial. Dia nggak pernah mengakui bahwa dia suka sama kamu. Kalaupun misalkan dia pernah kok mengakui, tapi kayak setengah-setengah. Oke, dia mengakui hari ini, tapi kok nggak ada tindakan seperti itu. Jadi kayak dia nggak yakin gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi hubungan kalian hancur karena dari dianya tidak tegas atau kayak nggak yakin dengan perasaan dia sendiri gitu, dan akhirnya dia nggak jujur dengan sikap, tindakan ataupun perkataan dia yang sebenarnya sesuai dengan kata hati itu nggak jujur gitu. Oke, ini ada Ace of Cup. Bisa energi kamu, bisa energi dia. Kalau misalkan kamu nggak merasakan ini, berarti ini energi dia. Ya, situasikan aja. Jadi ada salah satu di antara kalian di sini yang merasa kayak merasa kesulitan untuk membangun atau menjaga suatu hubungan, ya. Dan saat ini salah satu di antara kalian ini itu mungkin menekan perasaan atau merasa sulit untuk menjalin suatu hubungan baru atau membuka hati terhadap orang baru gitu ya. Karena masih ada trigger, masih ada trauma dari hubungan kalian yang kemarin yang mungkin cintanya tidak berbalas gitu ya. Terus juga ternyata
kalian ini punya standar yang cukup tinggi dalam mencari pasangan dan memiliki hubungan gitu, sehingga ya nggak gampang gitu untuk membuka hati, apalagi di sini masih ada rasa rentan di hubungan kalian, takut misalkan takut nanti ketemu orangnya sama lagi nih kayak yang kemarin, takut nanti ceritanya sama lagi nih yang kayak kemarin, takut begini takut begitu. Ya, jadi aku lihat di sini kemungkinan masih ada seseorang di sini yang belum sepenuhnya membuka hati untuk orang baru. Walaupun misalkan kamu sudah ada orang baru, tapi mungkin iya ya, kok aku belum bisa membuka hati dengan orang baru ini ya, kayak belum sepenuhnya gitu. Mungkin secara fisik ya, itu ya deket dengan orang baru itu, tapi kayak hati ini kayak masih belum klik gitu loh, belum klop gitu sama orang baru gitu. Ya, jadi kemungkinan kamu masih terpengaruh oleh masa lalu gitu. Kamu masih ada ketakutan, kamu masih ada kecemasan akan masa lalu yang mungkin akan terulang lagi di orang baru ini. Atau kamu masih curiga, nih orang sama nggak ya kayak yang lama, nih orang sama nggak ya, nah kayak gitu. Ya, jadi masih ada trigger karena takut dirugikan seperti masa lalu lagi gitu, seperti di masa lalu lagi kayak gitu. Ya. Dan aku lihat di sini mungkin kalau misalkan ini kamu ya, kamu belum bisa menemukan solusinya gimana caranya untuk bisa melepaskan pikiran kecemasan kamu itu akan ketakutan terulang laginya hubungan yang kemarin terhadap orang baru ini. Nah, kayak gitu. Ya, jadi situasikan aja ini energi siapa, kamu kah atau dia kah ya. Oke. Nine of Swords. Ada sesuatu atau aku lihat di sini semua sudah terbongkar. Kebohongan, perselingkuhan, pengkhianatan, penipuan, atau apapun yang selama ini ditutup-tutupi oleh dia. Selama ini aku lihat kuat banget ya dia nutup-nutupinnya, termasuk keadaan materinya. Tapi aku lihat di sini semuanya terbongkar. Entah itu terbongkar sendiri, tiba-tiba terbongkar aja, atau memang kamu cari-cari tahu sehingga terbongkar, atau bisa jadi dia keceplosan gitu ya, membongkarnya sendiri. Intinya apapun yang selama ini menjadi masalah dan selalu ditutup-tutupi oleh dia, itu semuanya terbongkar. Ya, dan ketika semuanya sudah terbongkar dan saat ini kamu sudah tahu kebenarannya apa yang selama ini terjadi, dia malu banget sama kamu. Dia malu, dia merasa bersalah, dia merasa nggak enak ya, dia merasa aduh, ya nih lihat menutup muka ya, kayak nggak punya muka. Kayak apa ya, kayak malu gitu loh untuk menunjukkan mukanya terhadap kamu ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Aku melihat nampaknya dia ini sedang benar-benar merasa kesulitan dalam keuangan ya. Kayak dia ini baru kehilangan uang dengan jumlah yang banyak. Entah dia ditipu kah, entah dia harus membayar denda kah ya, atau apa gitu. Pokoknya aku lihat di sini dia banyak kehilangan harta benda, uang, materi ya, aset itu mungkin banyak yang kejual. Aku lihat di sini. Intinya banyak kehilangan aku lihat di sini. Dan saat ini dia keadaannya lagi kesulitan. Bahkan keadaannya sekarang pun dia kayak ngerasa ditinggalkan. Dia merasa kayak dia ini sekarang ditinggalkan. Dulu yang tadinya dia ini punya segalanya, terus itu adem ayem ya, nggak banyak masalah, dihormati gitu oleh teman-teman ya, teman-teman circle nongkrong dia atau teman-teman kerja dia, bos-bos dia gitu. Dia kayak disegani, kayak dipandang gitu lah. Sekarang kayak satu persatu atau mungkin sekaligus mereka semua itu orang-orang yang tadinya memperhatikan dia, menganggap dia ya penuh dengan rasa hormat gitu ya, sekarang menghilang. Kayak nggak menganggap dia, kayak apa ya, nggak mau deket-deket sama dia kayak gitu. Ya, jadi ada perasaan kayak dia sendirian sekarang. Seperti sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya deket sama dia. Ya, seperti termasuk kamu. Sekarang termasuk kamu meninggalkan dia gitu. Dia merasa seperti itu. Saat ini dia ngerasa kayak dia cuma sendirian sekarang gitu. Ya, walaupun misalkan dia masih tinggal dengan ibu bapaknya, tapi dia kayak ibu bapaknya pun mungkin ya nggak terlalu banyak bisa membantu gitu, atau mungkin ibu bapaknya sudah tua ya, jadi dia mungkin nggak mau membebani orang tuanya, mungkin orang tuanya juga nggak tahu
gitu. Intinya aku lihat keadaannya sekarang tuh kayak sendiri, ya, merasa ditinggalkan, kesulitan, berjuang sendiri. Bahkan mungkin di antara mereka ini juga ada yang lagi pengangguran sekarang, gitu. Terus itu juga lagi ya seperti terasingkan oleh keluarganya, teman-temannya. Jadi kayak teman-temannya suka kumpul-kumpul, biasanya kan malam-malam tuh suka ngumpul-ngumpul. Ini kayak dia nggak pernah diajak sekarang gitu, kayak diasingkan gitu, ya. Terus juga apa ya, kayak ada aib-aib yang mungkin terkuak, terbongkar, atau dia merasa kayak dia sebagai aib di keluarganya, ya. Jadi kayak dia ngerasa kayak rendah diri banget saat ini, gitu. Terpuruk. Oke, kemudian aku melihat juga di sini memang hubungan kamu selama ini bersama dia banyak sekali masalahnya, ya. Dan aku lihat juga mungkin selama ini kamu merasa selalu ketika bersama dia tuh kayak ada perasaan ditinggalkan. Kamu kayak mungkin selama ini dicuekin sama dia ya. Dicuekin, nggak diperduliin, nggak dihormatin, nggak dianggap, selalu diabaikan, seperti tidak diinginkan oleh dia. Ya. Terus selalu meninggalkan kamu sendirian. Sehingga ya hubungan kalian retak, aku lihat di sini. Bahkan ya memang mungkin sudah berpisah, sudah bercerai kalian di sini. Terus juga aku lihat ada pertanda nih bahwa dia pernah melakukan suatu skandal, pernah sampai membuat suatu keturunan yang tidak sah, mungkin MBA kayak gitu ya. Dia mungkin MBA Open BO, ternyata kebobolan. Udah Open BO. Oke, no. Ya, apalah yang berhubungan dengan itulah ya. Dia pokoknya sampai ada anak yang terlahir, tapi di luar nikah gitu loh. Tidak sah ya. Dan aku melihat tindakan dia ini sebenarnya di mata teman-temannya atau orang-orang di sekelilingnya itu suatu tindakan yang tidak bermoral, tidak terhormat seperti itu, ya. Dan aku melihat di sini sangat-sangat dia ini sedang mengalami kesulitan dalam hubungan dia bersama kamu. Terus itu juga ternyata hubungan kalian terasa sulit juga emang ada pengaruh dengan masalah keuangan dari si dianya atau masalah kesehatan yang memang belum terselesaikan, ya. Terus itu juga makanya di sini kalian memilih untuk yaudah deh tetap bekerja sama tapi kayak berpisah aja gitu. Maksudnya tetap bekerja sama adalah kayak tetap sama-sama mendukung, ya. Kalau misalkan di sana dia, kamu tahu kalau misalkan di sana dia memang lagi kesulitan secara keuangan, ya udah sana kerja aja, sibukkan dirimu dengan cari cuan. Kamu kayak welcome gitu dengan keadaan dia yang seperti itu. Kalau dia memang ingin sendiri, ingin fokus dengan karir, keuangan dia, ingin cari cuan dulu untuk menstabilkan kehidupan dia, ya udah kamu akan menyerahkan, ya udah silakan sana kalau kamu mau kerja dan nggak apa-apa, nggak usah pedulikan aku. Nah kayak gitu loh. Jadi bekerja sama tapi dengan cara berpisah. Ya kamu tetap mendukungnya, silakan sana. Ya, walaupun di sini mungkin kalian memang sama-sama saling cinta karena ini twin flame ya. Aku lihat di sini sebenarnya kamu dengan dia sama-sama saling cinta. Hanya saja ya twin flame, hubungan yang belum balance, hubungan yang harus mencapai suatu balancing. Jadi ujiannya banyak dan menyakitkan ya. Jadi ya udah, makanya di sini kalian setuju untuk berpisah. Entah itu mungkin terucap secara lisan ataupun tidak, tapi secara tindakan ya kalian berpisah. Tapi ya tetap kayak gini loh, ada kan orang-orang tuh walaupun menjalin hubungan, walaupun pasangan satunya sebelah pihak itu misalkan lagi kesulitan keuangan, dan pasangan yang kesulitan keuangan itu memilih untuk udah deh kita pisah aja ya, aku mungkin nggak mampu untuk bertanggung jawab sama kamu gitu. Tapi yang satunya nih kekeh nggak mau. Nah kan ada yang seperti itu. Nah kalau kamu dengan dia enggak, kayak kalian saling memahami situasi masing-masing gitu. Ketika dia kesulitan, ya, aku lihat di sini dia kayak apa ya, nggak memaksakan kamu untuk tetap bertahan, tapi nggak memaksa kamu untuk mendorong kamu pergi jauh, enggak. Sehingga dia meminta pengertiannya dari kamu untuk aku seperti ini loh sekarang keadaannya, gitu. Nah, kamu ya akhirnya ya kamu juga akhirnya mengerti. Oke, keadaan kamu ternyata seperti itu. Ya udah, silakan fokus aja dengan dirimu.
gitu. Toh kamu belum bisa fokus dengan percintaan kita, ya udah, aku terima. Kita masing-masing aja dulu, gitu. Paham nggak sih? Kayak gitulah ya. Jadi bukan apa ya, perpisahan ini bukan semata-mata karena keegoisan sebelah pihak, enggak, tapi karena keadaan dan kalian mengerti dengan keadaan itu. Walaupun ya memang sakit banget ya, apalagi di sini kejadian-kejadian di masa lalu terbongkar semua. Kamu juga sakit hati sebenarnya, tapi kamu juga mengerti gitu bahwa hubungan ini nggak bisa dipaksakan. Untuk saat ini tidak bisa dipaksakan untuk bisa bersama. Jadi ya udah. Toh kalaupun tetap bertahan di hubungan kalian, dia justru malah selama ini fokusnya hanya materi, cari cuan, dan kamu tetap bertahan di hubungan ini, kamu nggak punya alternatif ya, mau cari yang baru kah, atau menjalani kehidupan kamu yang lain kah, ya kamu akan tersiksa terus, karena selalu berharap dan menunggu entah sampai kapan, kamu akan tersiksa, makanya di sini kamu ya udah melepas, gitu, paham nggak? Ya, yang seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini ada shio yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada shio kelinci, shio tikus, shio monyet, shio naga, shio ayam, shio anjing, shio kerbau, dan shio kambing. Kemudian ada bulan, ini juga yang berhubungan dengan kamu dan dia. Atau salah satu ya, jadi nggak usah dibuat pusing. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini memang pembacaan untuk kamu gitu. Ini lebih pelengkap aja sih ya, tapi nggak harus semuanya sama ya, salah satu itu. Touch, no. Bulannya ada Agustus, September, Januari, Maret, Juli, April, Oktober, November, dan Desember. Angkanya di sini ada 8, 23, 22, 31, 24, 15, 1, 29, 6, 5, 17, 14, 18, 11, 4, 10, dan 9. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, inisial nama kah, atau apapun lah ya. Oke, ada A, Z, J, N, I, O, K, B, C, E, G, Q, P, T, U, D, R, W, S, F, M, dan V. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.